ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وعلى وسلم آله عليه. وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita memanfaatkan waktu kita yang sangat berharga ini untuk mengkaji buku yang semoga bermanfaat untuk kita semua dalam rangka meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, karena buku ini berkaitan dengan tadabbur Al-Quran yang sesungguhnya ini adalah kumpulan tulisan-tulisan di medsos, di WA yang sudah lama saya tulis, saya bagikan, dan karena banyak juga yang meminta dibukukan, walaupun tulisannya sudah banyak juga dibaca oleh sebagian pembaca, tapi kalau dibukukan dalam sebuah buku nampaknya mungkin lebih bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi gitu. Atau berserakan mungkin juga tidak mungkin hilang, mungkin sudah lupa dan lain sebagainya. Salah satu contoh, saya kadang-kadang saya repost gitu, kirim kembali coba tulisan yang lama gitu, tapi kadang banyak yang sepertinya belum pernah membaca juga gitu. Jadi karena itu ya kemudian itu semua mendorong saya untuk kemudian membukukan tulisan-tulisan itu dalam bentuk tulisan. Sebetulnya jilid pertama dulu sudah pernah diterbitkan, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu. Kemudian supaya utuh, kemudian diterbitkan di dalam 2 jilid langsung. Ala kulli hal, alhamdulillah, kemudian 2 buku berupa tulisan-tulisan dan sebagiannya terutama di jilid 2 saya tambahkan dengan tulisan-tulisannya Adam Sarkowi dan beberapa penulis yang lain yang menurut saya ya penting untuk kita sajikan ulang dalam bentuk buku, karena itu berkaitan dengan perenungan, terutama pendalaman tentang kasus perang Gaza dan lain sebagainya. Ya, maka tentu itu bisa membidik pemikiran kita terkait dengan salah satu kewajiban kita untuk membela ya jihad di Palestina, jihad membela Masjidil Aqsa atau saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Gaza. Dan itu juga di samping kewajiban Islam, tapi juga ya kewajiban undang-undang di negara kita ini untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dijajah agar mendapatkan kemerdekaan. Baik, sebelum saya menyebutkan beberapa contoh tentang tulisan-tulisan ini atau mengutip atau mereview kaji, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urgensi tadabbur, ya, karena buku ini bagian dari salah satu bentuk tadabbur yang saya ingin mengajak kepada kita semuanya agar kita melakukan tadabbur Al-Quran, karena tadabbur Al-Quran ini bisa dilakukan oleh semua orang,
ya oleh semua kita kaum muslimin, ya. Karena itu kalau kita renungkan ayat-ayat yang memerintahkan tadabbur, afala yatadabbarunal Quran, ya, am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau apakah di dalam hati mereka ada ada kunci, ada gemboknya yang tidak bisa dibuka. Ayat ini, kalau kita baca konteksnya, ini ditujukan kepada orang-orang munafik, ya. Jadi orang munafik saja diberi motivasi, diajak oleh Allah untuk mentadabburi Al-Quran. Yang kalau mereka mau mentadabburi secara baik, secara objektif, insya Allah mereka akan mendapatkan hidayah gitu, dan bisa keluar dari kemunafikannya. Atau ayat yang lain berkaitan dengan tadabbur itu juga, untuk konteksnya adalah memerintahkan orang-orang kafir untuk mentadabburi Al-Quran. Nah, karena itu dalam fakta kehidupan kita mendapati sebagian orang kafir itu dapat hidayah masuk Islam. Bisa jadi melalui tadabbur, perenungan. Ya, karena eh, arti tadabbur itu, adalah mencari apa yang ada di balik sesuatu itu. Nah, dalam kaitan ini kita mencari apa yang ada di balik suatu ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran ini. Nah, kalau kita eh, amati sebagian saudara kita yang sebelumnya kafir kemudian mendapatkan hidayah, itu kan salah satu sebabnya itu mereka melakukan tadabbur terhadap ajaran-ajaran Islam. Salah satu ajaran Islam, misalnya melihat, ya, contoh kasus yang terbaru, melihat kenapa orang-orang Gaza itu begitu tangguhnya diserang, dianiaya, didolimi, tapi mereka masih punya ketangguhan, ya, sedemikian rupa. Ini kan tadabbur, bentuk tadabbur. Apa yang ada di balik mereka? Dan mereka mendapati di balik ketangguhan, kesabaran yang mereka tunjukkan itu ternyata adalah Al-Quran atau ajaran-ajaran Islam yang mereka yakini gitu. Nah, ini kan secara bahasa ada tadabbur. Jadi tadabbur itu yang diinginkan oleh Allah dari orang kafir, tidak tidak kemudian dalam bentuk membaca Al-Quran, walaupun ada, ya, ada orang yang seperti siapa itu, orang ilmuwan Amerika yang sekarang itu, siapa namanya, saya lupa namanya, itu kan karena dikasih hadiah Al-Quran lalu kemudian dikaji. Atau seperti Maurice Bucaille dari Prancis, ilmuwan dari Prancis itu merenungi apa merenungi atau mentadaburi jasad Fir- mayatnya Firaun, ya. Kalau dia lakukan penelitian, eh, eh, dicocokkan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan itu bentuk-bentuk tadabbur yang, ya, nanti akan saya sebutkan syarat tadabbur itu ternyata sangat mudah dan harus dilakukan oleh semua orang, karena tadabbur ini penting, perlu, ya. Jadi beda antara tadabbur dengan tafsir. Ya, kalau tafsir itu hanya bisa dilakukan oleh para ulama yang, atau orang-orang yang memiliki perangkat yang sangat inilah, yang sangat rumit atau yang sangat berat, ya, harus bisa bahasa Arab, harus mengerti ilmu hadis, ilmu usul fikih, mengerti itu dan lain sebagainya. Tapi kalau tadabbur beda, dia bukan tafsir. Nah, kira-kira kalau antum baca dua buku yang ini, yaitu Ta'ammulat Qur'aniyah, itulah mungkin salah satu bentuk tadabbur yang bisa dilakukan, dan itu dibolehkan karena ini bukan bukan tafsir. Nah, misalnya yang sering dilakukan oleh Adam Sarkawi itu mengutip satu ayat, kemudian dia menyimpulkan inspirasi, kira-kira begitulah. Inspirasi dari ayat itu apa? Mungkin satu dua poin, nah itu sudah cukup untuk membuat kita eh, apa melakukan kewajiban tadabbur itu sendiri. Jadi eh,
saya ingin mengajak pada kita semuanya untuk melakukan tadabbur ini karena kita semua bisa bisa melakukan. Tidak harus pakai bahasa, mengerti bahasa Arab. Pakai terjemahan Al-Quran saja kita bisa mentadabburinya. Ya, nanti saya sebutkan contoh-contohnya. Ya, di semua tulisan ini adalah semua adalah contoh bagaimana kita mentadabburi Al-Quran itu. Eh, Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang ahamiyatut tadabbur ini. Yang pertama, bahwa tadabbur itu adalah merupakan salah satu tujuan terpenting dari diturunkannya Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk untuk tujuan pertama untuk dibaca, atau ta'abbud bitilawatihi, ya, untuk dibaca sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Warotil Quran tartila. Ada banyak perintah kita untuk membaca Al-Quran, bahkan Nabi memberikan motivasi kepada kita, la aqulu alif lamun harfun, tapi saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf sendiri, dan masing-masing huruf itu diberi pahala 10 dikali 10 dan sebagainya. Atau di hadis lain Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada ahlu sufah. Waktu itu Rasulullah keluar kemudian menengok kamarnya ahlu sufah di belakang Masjid Nabawi, lalu bertanya kepada mereka, apakah tidak ada di antara kalian yang mau pergi ke lembah Al-Aqiq, lembah Aqiq itu di luar di luar Madinah. Ya, lalu kemudian dia mengambil 2 ekor sapi di sana, sapi yang gemuk. Ya, para sahabat ahlu sufah mengatakan, ya tentu kami mau ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah SAW, "Nah, kalau kamu mau setiap hari mendapatkan beberapa ekor sapi yang gemuk atau onta, ya, dalam hadis itu onta bukan sapi, 2 ekor onta yang gemuk, maka pergilah ke masjid lalu kemudian mempelajari dan membaca Al-Quran. Kalau kamu sempat mempelajari dan membaca 1 ayat, 2 ayat kok. Dalam hadis itu disebutkan 2 ayat, maka kamu sama dengan mendapatkan 2 ekor unta yang gemuk tadi itu. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kamu mempelajari dan membaca 3 ayat, kamu dapat 3 ekor unta yang gemuk. Kalau 4 dan seterusnya. Kalau baca 100 berarti dapat seperti itu. Itu motivasi untuk membacanya. Tapi tidak sekedar membaca, tapi juga mempelajarinya, yaitu tadabbur. Maka tujuan diturunkannya Al-Quran yang kedua adalah fahmu ma'ani, memahami makna-maknanya, ya, supaya kita tidak hanya membaca saja, tapi juga ya memahami apa yang kita baca, ya, supaya tidak eh, seperti yang disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya. Ya, kamasalil himar yahmilu asfaro, itu seperti keledai yang membawa ya buku-buku, gitu kira-kira begitu, ya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca saja tanpa dipahami, ya. Jadi, kemudian yang berikutnya untuk diamalkan. Tujuan Al-Quran ini untuk diamalkan, jadi dibaca, dipahami, diamalkan, dan yang keempat ya diperjuangkan dalam kehidupan. Bukan hanya kita amalkan sendiri, tapi kita ajak orang untuk. Nah, dari yang 2 dan 3 itu ada tadabbur. Bagian dari tadabbur, memahami makna-makna Al-Quran itu kita simpulkan, kemudian ya kita ajak, kita amalkan, dan kemudian kita ajak orang lain untuk melaksanakannya. Itu yang pertama. Jadi itu tentang urgensi tadabbur. Ya, yaitu bahwa tadabbur itu ternyata salah satu tujuan terpenting dari diturunkannya Al-Quran, supaya kita ngerti gitu. Masa punya kitab suci nggak ngerti apa isinya itu kan. Jadi itu bagian dari tadabbur, memahami. Lebih jauh lagi tadi itu menggali, menyimpulkan apa sih inspirasi yang terdapat di balik sebuah ayat. Kemudian
Yang kedua, at-tahaqquk sifatil khairiyah fil ummah. Mewujudkan sifat terbaik umat ini. Bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu ayatnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Nah, ta'allum di sini mempelajari ini sudah bagian dari tadabbur. Ya, karena sudah bukan hanya tilawah saja, tapi sudah sampai pada ta'allum. Rasulullah kenapa tidak khairukum man qara al-Qur'an, tapi man ta'allama al-Qur'an sudah langsung naik ke jenjang tingkatan yang kedua, yaitu mengkaji, mempelajari Al-Qur'an dan kemudian setelah itu mengajarkannya. Ya, dan itulah salah satu sifat manusia robbani itu. Walakin kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun, mengajar dan mempelajari. Sama. Ya, jadi khairiyatul hadil ummah, ya, sifat terbaik umat ini adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, dan itu adalah tadabbur. Kemudian yang ketiga, urgensi Al-Quran ini, kita ini perlu taladud bil Quran, menikmati menikmati keindahan Al-Quran, menikmati keagungan Al-Quran, menikmati ketenangan yang akan diberikan oleh Al-Quran kalau kita memahami dan mengamalkannya, ya. Kita bisa mendapatkan kenikmatan dari Al-Quran ini. Dan kalau sudah jatuh cinta pada Al-Quran, eh, maka harusnya Al-Quran itu menjadi teman dalam perjalanan hidup kita sampai nafas kita yang terakhir. Atau dalam bahasa bahasa Rasulullah SAW itu menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim itu kan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, ya, bacalah Al-Quran. Dan kata qari, ya, dalam pengertian dalam pengertian klasik gitu, sejak di zaman Nabi sampai generasi eh, terbaiknya lah gitu, atau masih generasi salaf lah kira-kira begitu. Dulu itu kalau disebut qori itu bukan ini pelantun suara yang indah, pelantun Al-Quran dengan suara yang indah, bukan itu. Kalau kita sekarang kan memahami qori itu ini apa tuh, pembaca Al-Quran dengan suara yang indah. Tapi belum tentu dia paham. Ya, belum tentu dia hafal. Kalau dulu disebut qori itu dia pasti hafal, dia pasti paham. Gitu. Ini ada apa nih? Ada perubahan makna, ya. Ada bahkan ada eh, apa, degradasi makna itu, ya, tentang kata qori. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan Iqra'ul Quran. Ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Li ashabi, dia pada hari kiamat nanti dia akan menjadi pembela bagi orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Nah, Masya Allah, alangkah indahnya kalau Al-Quran ini kita jadikan sebagai proyek seumur hidup kita. Ya, baik itu kita jadikan sebagai proyek, misalnya kita kuasai tilawahnya, tajwidnya, ya, kita kuasai tafsirnya, makna-maknanya, kita tadaburi sepanjang hidup kita dan sampai pada tingkat mungkin menghafalnya. Nggak apa-apa kita jadikan proyek seumur hidup kita, daripada kita disibukkan oleh hal-hal yang kadang-kadang eh, kurang bermanfaat dan lain sebagainya. Tapi kalau ini jadikan proyek seumur hidup kita, Masya Allah. Dan kadang-kadang kita siapa iri ya dengan ulama, sebagian ulama yang sampai menguasai qiraah sab'ah, ya. Dan, eh, ulama di zaman sekarang itu siapa, Syekh Ja'farawi itu kalau nggak salah itu, Masya Allah. Ya, dia hafid hafid dengan eh, seluruh semua versi qiraatnya itu, tilawahnya. Jadi eh, sehingga kita bisa taladud bil Quran, ya, menikmati Al-Quran itu. Jadi
kalau kita bisa menikmatinya, maka kita insya Allah mudah untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Karena kita ingin juga mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Kemudian yang keempat, al-husul ala barakatil Quran, mendapatkan keberkahan Al-Quran. Ya. Jadi dengan tadabbur insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Kita bisa mendapatkan inspirasinya untuk kehidupan kita. Ya, insya Allah itu kita menggali inspirasi dari Al-Quran itu akan lebih baik daripada inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan dari selain Al-Quran. Ya, karena kalau Al-Quran itu insya Allah eh, walaupun dalam bentuk simpulan-simpulan inspirasi, insya Allah ya kebenarannya terjamin gitu. Asal tadaburnya dilakukan, menggali inspirasinya dilakukan ya secara benar. Ya, sehingga hasilnya insya Allah ya mengikuti standar atau kualitas Al-Quran, jaminan kebenaran dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah. Eh, Mendapatkan kebenaran Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh eh, Rasulullah SAW, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran. Ya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu kamasalil utrujah, seperti buah utrujah. Konon katanya ini salah satu jenis jeruk yang baunya harum dan rasanya manis. Ya, jadi mukmin yang membaca Al-Quran. Tapi ada juga orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Ya, tidak membaca, tidak mentadaburi, maka dia seperti kamasalit tamroh, seperti buah kurma. Buah kurma itu lari halaha wa ta'muha hulwun. Ya, nggak ada aromanya, tapi rasanya manis, lezat, dan bermanfaat. Ya, jadi ya, kurang aromanya saja gitu. Itu kalau mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tentu yang kita harapkan adalah membaca dan kemudian mengamalkannya. Yang mengamalkannya itu tokmuha itu. Kalau membacanya itu yang membuat aromanya semerbak, wangi. Kemudian perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran nih, munafik kan masih membaca Al-Quran. Ya mungkin karena keperluannya, mungkin eh, mau berinteraksi dengan orang-orang mukmin, orang-orang soleh di masjid dan lain sebagainya, maka dia harus pura-pura bisa baca Quran. Ya, ya mungkin mau ngintelin orang, ada para dai dan sebagainya, dia belajar Quran ya. Nah, itu seperti kamasalir raihana, seperti buah yang disebut dengan raihana. Raihana itu salah satu jenis buah yang rihuha thayyib, yang aromanya wangi, tapi rasanya pahit. Gitu. Dan yang keempat, eh, yaitu munafik yang tidak membaca Al-Quran. Aromanya tidak sedap dan rasanya juga pahit. Pahit semuanya. Munafik yang tidak membaca Al-Quran. Jadi insya Allah kita mendapatkan keberkahan kalau kita membaca, karena karena kalau kita melakukan tadabbur pasti membaca, bahkan mungkin bisa berulang-ulang dalam satu ayat yang kita baca. Yang terakhir, urgensi tadabbur ini seperti dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa dalam diri manusia ini, dalam jiwa manusia, dalam hatinya, dalam pikirannya itu ada satu kebutuhan yang tidak bisa ditutupi, tidak bisa penuhi kecuali dengan dzikrullah, kecuali dengan membaca Al-Quran, kecuali dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita belum melakukannya, maka ada kekosongan dalam jiwa kita. Ada kekosongan dalam perasaan kita, ada kekosongan dalam pikiran kita, ada kegersangan dalam hidup kita ini kalau kita tidak memenuhi itu. Ya, dan itu bisa kita rasakan kalau misalnya ya, ayat yang mengatakan aladin apa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub itu ya. Kalau kita sudah mendapatkan ketenangan dengan membaca Al-Qur'an, kemudian kita tidak membaca wirid kita, itu ada semacam perasaan galau, perasaan ada kurang, ada sesuatu yang belum terpenuhi ya. Dan itu insya Allah kita bisa
penuhi dengan melakukan tadabbur Al-Quran. Itu yang pertama, ahamiyatul Al-Quran. Yang kedua, surutul tadabbur. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita pahami. Karena seperti tadi saya sampaikan, tadabbur itu mudah. Ya, syaratnya disebutkan oleh Allah dalam satu ayat, surat Qaf ayat 37. Ya, tiga saja syaratnya. Dan semuanya kita punya. Ya, kita memiliki tiga syarat ini untuk melakukan tadabbur. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya, yang demikian itu sebagai dzikra, peringatan bagi orang yang punya hati. Ya, itu yang pertama, bagi orang yang punya hati aw alqas sam'a, atau me, ini berkonsentrasi fokus mendengarkannya. Wahwa syahid, dan sedangkan dia hadir dengan hatinya. Jadi kehadiran hati. Jadi di sini Allah menyebutkan kata liman kana lahu qalbun. Kana lahu qalbun, dia punya hati. Ya. Jadi semua hati. Maka di sini disebutkan qalbun dengan ungkapan nakirah. Semua hati, termasuk hatinya orang kafir, hatinya orang munafik. Asalkan, ini catatannya, asalkan hati ini belum dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ada hati yang sudah dikunci mati oleh Allah, udah nggak bisa lagi terbuka untuk menerima hidayah, untuk menerima inspirasi, untuk bisa menggali apa yang ada di balik ayat Al-Quran. Makanya ayat tadabbur tadi itu ditujukan kepada orang kafir dan orang orang munafik, karena di sini syaratnya tadabbur itu kana lahu qalbun, hanya punya hati yang, ya, punya yang hati yang sehat. Ya. Di Jadi tidak ada hati yang, kecuali tidak ada hati yang tidak bisa melakukan tadabbur kecuali hati yang sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kadang sebagian hati orang kafir itu belum dikunci mati oleh Allah. Makanya kan masih dapat hidayah. Umar bin Khattab sebelumnya kafir, ya Khalid bin Walid sebelumnya kafir. Masih masih bisa memang bisa menerima hidayah. Kecuali yang sudah dikunci mati seperti Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan dikunci mati oleh Allah 10 tahun sebelum kematiannya itu, Abu Lahab itu, dengan turunnya ayat Tabbat yada Abi Lahab watab, ya ma agna anhu maluhu wa makasab, saya selana rondat alhab, itu Abu Lahab itu dikunci mati hatinya oleh Allah. Ayat ini turun 10 tahun sebelum dia meninggal. Sehingga sebagian orang mengatakan seandainya Abu Lahab itu eh, mengerti ayat Quran ini, dia sudah dicap kafir, Allah nggak akan dapat hidayah. Kalau kemudian dia apa ingin menghancurkan Al-Quran, masuk Islam saja gitu. Nah, tapi karena itu tidak akan terjadi karena sudah jadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sudah dikunci mati oleh Allah. Ya, begitu Abu Jahal dan lain sebagainya. Sama dalam kehidupan manusia sekarang ini ada orang-orang, mungkin juga orang kafir yang hatinya belum dikunci mati oleh Allah. Sehingga kalau kita ajak tadabbur, merenungkan, tidak harus merenungkan ayat secara tekstual, tapi peristiwa-peristiwa yang eh, kira-kira bisa menginspirasi mereka untuk terdorong masuk Islam. Di Amerika itu sebagian dai di sana itu cara cara mereka menggiring kepada Islam itu kadang sederhana. Jadi ada kadang orang kulit putih diajaknya melihat orang sholat. Nah, di dalam masjid itu dia menyaksikan bagaimana dia orang sholat itu sujud dan sebagainya. Dia ajak kamu lihat aja orang Islam gimana. Dan banyak dengan cara itu masuk Islam. Ternyata peristiwa sujud, ya, di situ ada orang kulit putih sujud di kakinya orang kulit hitam, itu sesuatu yang luar biasa kata dia. Ini ajaran luar biasa, bisa menundukkan orang kulit putih, meletakkan kaki apa kepalanya di bawah kaki ke orang kulit hitam itu, dan akhirnya dia masuk Islam. Ini kalau bukan karena ajarannya yang hebat, dia tidak akan mampu membuat orang kulit putih yang arogan, yang kadang apa itu diskriminatif, ya,
ya, dan lain sebagainya itu. Itu tadabur, itu sebagian dari tadabur yang yang diajak oleh sebagian dai di sana. Jadi kita bisa melakukan tadabur, semua orang, orang kafir termasuk. Jadi itu. Yang kedua al-qasam'a gitu. Pertama punya hati dan kita semua punya hati itu insya Allah masih sehat ya. Dan orang-orang yang kita tengarai kira-kira masih eh, apa baik, dia tidak menjadi provokator kebencian kepada Islam dan sebagainya, bukan sampai pada tingkat akut seperti itu, insya Allah masih bisa dia kita untuk mentadaburi ajaran-ajaran Islam ini. Yang kedua al-qasam'a, ya, masih mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, masih mau mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang Islam, yang bahkan kadang mungkin hadir. Terus, siapa itu pernah ada di videonya, lihat itu siapa itu, pengacara itu ya, dia pernah eh, datang ke sebuah masjid dan dia eh, melihat orang sholat dan sebagainya. Semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena masih al-qasam'ah, masih mau mendengarkan gitu, nggak a priori menolak, membenci, ya, bahkan merancang makar untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi hati-hati yang masih waras lah kira-kira gitu, itu ada peluangnya untuk mendapatkan inspirasi di balik ajaran-ajaran Islam ini. Yang ketiga, wa huwa syahid. Ya, ini hatinya hadir gitu. Tidak ada yang menghalangi dia untuk memberikan penilaian secara objektif karena dia masih hadir bersama bersama hatinya. Nah, tiga ini kata sebagian ulama atau penulis, eh, tiga ini saja syarat orang melakukan tadabbur. Selebihnya ya bisa, tidak harus menguasai bahasa Arab dan sebagainya. Dengan terjemahan dia bisa. Nah, itu eh, yang kedua. Yang ketiga, secara umum saya ingin menyampaikan ada tingkatan manusia dalam interaksinya dengan Al-Quran dan menyikapi Al-Quran ini. Yang pertama, ya ada orang yang membaca dan menghafal tanpa memahami. Ya ini oke lah, sesuatu yang sudah baik. Ya tinggal kemudian kita motivasi. Ya, tapi jangan juga dicela. Ngapain ngapal Quran nggak paham? Nggak. Itu sudah sesuatu yang sangat baik, Masya Allah. Tapi tinggal kemudian kita ajak untuk meningkat. Yang kedua, yaitu belajar bertadabbur, belajar mempelajari, melakukan tadabbur. Itu tingkatan yang kedua. Nah, kedua dari bawah ini ya, kedua dari bawah. Kemudian tingkatan yang ketiganya memahami dan menguasai eh, terkait dengan berbagai hakikat Al-Quran. Ini sudah mulai memahami, menyimpulkan, memahami membuat eh, apa opini terkait dengan ayat-ayat Quran dan lain sebagainya. Kemudian ya, bisa membuahkan berbagai mafahim, pemahaman-pemahaman dan jawaban-jawaban serta aplikasi-aplikasi yang ya, terkait dengan zaman sekarang lah kira-kira begitu. Nah, itu sudah melakukan tadabbur, kemudian dia sudah membuahkan hasilnya, ya baik dalam bentuk perenungan yang kemudian disampaikan kepada saudara-saudaranya, memotivasi dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Kemudian yang kelima, ya berlatih dan berusaha keras untuk mengaplikasikannya. Ya tentu di samping pemahaman, simpulan-simpulan, tapi dia juga memulai untuk menerapkannya. Dan yang keenam, bersungguh-sungguh dalam berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ya, sebagaimana eh, disebutkan karena khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran seluruhnya. Ya, akhlak Nabi itu merupakan cerminan dari Al-Quran, dan yang puncaknya berusaha untuk mengajarkan dan memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran itu. Nah, itu tingkatan-tingkatan manusia dalam interaksinya dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, saya ingin masuk memberikan beberapa contoh bagaimana tadabbur tadi itu dilakukan. Misalnya
terkait dengan eh, tema di halaman 18 buku jilid 1 itu misalnya. Di sini saya menyebut ayat ini sebagai ayat penenang hati yang letih. Gitu. Yaitu kalau kita tadabburi ayat ini, la tadri la'allallah yuhdisu ba'da dzalika amra. Ya, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Nah, ini ayat ini eh, ini obat bagi hati yang sedang galau, mungkin bagi orang yang sedang berusaha mewujudkan sesuatu dan belum tercapai, tapi mungkin hampir-hampir putus asa. Tapi kalau membaca ayat ini, dia akan mendapatkan energi baru gitu. Karena yang mengatakan ini Allah. La'alla, la'alla itu barangkali kalau dari Allah itu kata sebagian ulama itu pasti. Barangkalinya Allah itu pasti. Tapi kalau barangkali manusia itu belum tentu. Tapi di sini Allah, kamu nggak tahu. Barangkali Allah akan mengadakan sesuatu yang baru setelah semua yang kamu usahakan. Jadi kalau orang nyaris mau putus asa itu membaca ayat ini, insya Allah bangkit lagi. Nah, ini kan satu kesimpulan dari satu ayat itu sudah cukup, ya. Dan insya Allah bermanfaat gitu buat buat orang yang melakukan tadabbur dan kemudian bisa menyampaikan. Nah, di sini harapan kepada Allah itu bisa menguatkan hati yang letih. Karena itu Allah membuka harapan kepadanya agar hambanya tidak berputus asa. Jadi eh, Allah membuka harapan gitu, harapan pada orang yang sedang letih hatinya. Ya, jangan putus asa. Bisa aja. Mungkin besok, lusa Allah menghadirkan sesuatu yang baru, yang justru yang kamu cari itu akan dihadirkan oleh Allah sebentar lagi dan sebagainya. Tidak putus asa. Ya. Kemudian di eh, halaman 22 misalnya, ya, buku jilid satunya gitu, ketika eh, saya mengutip ayat iya'lamillahu fi qulubiki fi qulubikum khairan, ya ya'ti bikum yu'ti bikum khairan. Namanya ada kutipan ayat yang kurang di sini, nanti mudah-mudahan nanti bisa di ini. Jadi jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik. Nah, di sini kemudian diberikan judul semua bermula dari hati. Ya, pemberian judul itu kan bagian dari kesimpulan dan itu bagian dari tadabbur. Ya, jadi kita ingin mengingatkan bahwa semuanya, ya, semua kebaikan itu berasal dari hati. Karena itu, ya, isilah hati kita ini dengan rencana-rencana yang baik, dengan proyek-proyek kebaikan. Insya Allah nanti Allah akan menghadirkan, mewujudkannya dengan cara yang lebih lebih baik. Ya, karena itu sudah menjadi rencana yang sangat kuat di dalam hati dan itu dalam bahasa Al-Quran disebut azam. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau azam kebaikan itu kita perbanyak di dalam hati, insya Allah akan membuahkan buah, ya, yang nyata dalam kehidupan ini, ya, dengan buah yang lebih baik dari azam yang kita tanam di dalam hati itu. Itu saya kira tadabbur-tadabbur singkat seperti ini ya bisa kita lakukan semuanya gitu. Kemudian di ketika membaca doanya Nabi Yusuf, ya, ini kan perenungan yang sederhana tapi ya bisa diterima. Di mana kalau kita baca surat Yusuf ayat 101 itu, Robbi tawafani musliman wa alhiqni bis solihin. Ya, di sini Nabi Yusuf ketika berada di puncak kekuasaannya sebagai katakanlah sebagai menteri, ya, di Mesir, dan kalau kita baca konteks ayatnya itu Nabi Yusuf mengemukakan kepada Allah, ya Allah,
dengan kekuasaan yang telah Engkau berikan kepadaku dan sebagainya, dan kemudian ujungnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar diwafatkan sebagai Muslim dan nanti di akhirat digabungkan dengan orang-orang soleh. Ini artinya kan eh, wafat mati sebagai Muslim dan digabungkan bersama dengan orang soleh nanti di akhirat, itu kan target yang sangat besar gitu di dunia ini. Maka di sini saya beri judul dengan target besar di dunia ini. Jadi target besar di dunia bukan jadi menteri, bukan jadi presiden, bukan jadi anggota DPR, bukan jadi komisaris perusahaan, dan itu bukan target besar. Target besar yang diajarkan oleh ayat ini melalui Nabi Yusuf itu mati sebagai Muslim, mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti digabungkan di akhirat bersama dengan orang-orang soleh. Insya Allah kalau kita bergabung dengan jamaah orang-orang soleh, insya Allah kita akan digabungkan oleh Allah bersama dengan orang-orang soleh, ya, karena kita di dunia bergabung dengan jamaahnya orang-orang yang soleh, ya. Jadi saya kira ini salah satu bentuk tadabur yang bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Mungkin bisa ditambahkan dengan tadabur yang lainnya. Ini salah satu contoh antum bisa eh, pelajari dan kemudian di inilah eh, dilakukan, ya, dilakukan tadabur. Mungkin ada eh, ada hal-hal lain yang bisa kemudian kita tambahkan dari tadabur, misalnya dari ayat-ayat yang eh, sudah dicontohkan di dalam buku ini gitu. Kemudian ketika membaca perkataan Nabi Musa yang diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya ini, dalam perjalanan bersama muridnya Yusha bin Nun itu, Nabi Musa, ya, ketika perjalanan untuk menemui sang murabbi, ya, yang yaitu Khidir itu, dalam perjalanan yang sudah letih itu, dia mengatakan laqad laqina min safarina hadza nasaba, katanya. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Nah, kemudian ini ungkapan Nabi Musa ini kemudian kita eh, gali inspirasinya. Nah, kemudian menemukan judul ini, menghargai kontribusi orang lain sekecil apapun gitu. Dari mana kesimpulan ini kita dapatkan? Karena Nabi Musa tidak hanya mengungkapkan tentang keletihan dirinya, tapi di sini Nabi Musa menggunakan lakot lakina, ya, sesungguhnya kita. Ya, bukan saya. Nabi Musa tidak artinya di sini Nabi Musa menghargai kontribusi teman perjalanannya itu, padahal itu muridnya, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu muridnya Nabi Musa. Eh, jadi diungkapkan dengan kita. Itu berarti Nabi Musa menghargai kontribusi eh, muridnya yang diajak untuk melakukan perjalanan, yang diberi tugas untuk bawa ikan itu. Kalau kita baca di surat Al-Kahfi itu, ya. Lalu ikannya melompat dan itu menjadi tanda tempat di mana Khidir berada. Ya, kan menarik itu. Makanya di sini kemudian saya sampaikan himbauan atau inspirasinya, hargailah kontribusi seseorang, sekecil apapun kontribusi itu, meski hanya menemanimu dalam perjalanan, apalagi orang yang pernah ikut membesarkanmu. Jadi ini kan ajaran Nabi Musa gitu, inspirasi yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Ini namanya tadabbur, bukan tafsir. Jadi perenungan, kemudian apa sih inspirasinya, kemudian kita tuliskan, kita kemukakan, itu tadabbur. Dan semua bisa, antum semua bisa melakukan. Saya saja bisa, insya Allah antum lebih bisa lagi. Ya, antum bisa lebih mengelaborasi lebih, ini, alatnya lebih banyak. Mungkin antum membaca ayat terkait dengan latar belakang keilmuan, ya, antum semuanya mungkin ada yang menguasai fisika, matematika, dan sebagainya. Banyak ayat-ayat yang kita gali inspirasinya terkait dengan latar belakang keilmuan kita, ya. Dan ini contoh-contoh yang sederhana tadabbur yang bisa dilakukan, dan saya
menyebut apa yang ditulis oleh Adam Sarkawi terkait dengan kutipan-kutipan ayat yang kadang-kadang cuman beberapa baris saja, itu bagian dari tadabbur yang kadang sederhana tapi cukup ya mendalam gitu, dan tidak banyak ya. Itu yang contoh yang lainnya, tentang urgensi membayangkan peristiwa hari akhirat. Jadi eh, ini bisa disimpulkan dari ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281 di halaman 49, buku jilid 1 ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan ya, peliharalah dirimu dari siksa yang terjadi pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Nah, ini kan salah satu gambaran yang disebutkan oleh Allah tentang peristiwa yang akan dialami oleh semua manusia di akhirat nanti. Ya. Nah, ini dari sini kemudian kita mentadaburi dan kemudian menyimpulkan, berarti membayangkan peristiwa hari akhirat itu sesuatu yang sangat penting buat kita, agar kita mm, bisa mendapatkan motivasi untuk kehidupan ini. Dan kemudian kalau kita cermati, ya rata-rata orang yang melakukan korupsi, orang yang melakukan maksiat, kejahatan dan sebagainya itu karena mereka tidak beriman pada hari akhir. Atau mungkin mengimani secara lisan, secara dangkal, tapi tidak menghayati. Kalau mereka menghayati tentang apa yang akan terjadi di hari akhir, ya dipastikan mereka tidak akan berani melakukan korupsi, kejahatan, kemungkaran, ya kemaksiatan yang sangat istilahnya sangat kualitatif gitu. Bukan hanya sekedar kuantitatif, tapi maksiatnya sudah pada level sangat uh, akut dan berbahaya. Jadi eh, membayangkan peristiwa-peristiwa di akhirat. Misalnya kalau kita membayangkan tentang apa eh, apa eh, di surat surat Ibrahim ini 4950 ini, ya, ini juga saya kutip ini, tentang pakaian orang di neraka itu dibuatkan oleh Allah, sarabiluhum min qatiran katanya. Pakaian mereka eh, dari plangkin atau ter. Plangkin itu aspal lah kira-kira gitu. Aspal yang mendidih panas itu dijadikan jadi pakaian. Nah, ini kalau kayak kita bayangkan, Masya Allah, kita nggak akan berani melakukan maksiat itu. Di dunia ini saja kalau kita kena eh, cairan aspal yang panas itu sudah panas yang bukan main gitu. Maaf, itu dipakai kan jadi baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin kalau orang terbayang dengan ini semuanya, dia tidak akan berani sama sekali melakukan maksiat. Saya kira ini juga salah satu bentuk tadabbur yang sederhana yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian jangan meremehkan perkataan di halaman 60 ini. Ya. Ternyata eh, di dalam tadabbur ini eh, kemudian dikutipkan ayat fa'asabahumullahu bima qalu, maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan. Jadi perkataan ini ada yang membuahkan pahala dari perkataan itu, tapi ada juga perkataan yang berbuah laknat. Itu. Walu inu bima qalu di ayat yang lain itu. Masih di surat Al-Maidah. Ya, walu inu bima qalu, dan mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Jadi bukan, jangan meremehkan perkataan. Karena perkataan itu bisa membuahkan laknat, di samping juga bisa membuahkan pahala. Ya, orang Yahudi dilaknat oleh Allah karena mereka mengatakan, dan itu perkataan, ya, karena mereka mengatakan Uzair ibnullah. Ya, orang Nasrani juga begitu, karena mengatakan Isa itu putra Allah. Itu karena perkataan. Maka jangan meremehkan perkataan. Dengan ucapan yang haram bisa menjadi halal.
ya. Ya, contohnya akad nikah, ya hanya dengan ucapan, ya saya nikahkan kamu, kemudian kita ucapkan saya terima nikahnya, itu menjadi menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram. Maka jangan meremehkan perkataan, karena perkataan itu punya konsekuensi yang sangat sangat besar. Dalam kehidupan kontemporer kita pernah ada seorang yang salah ucap masuk penjara. Nah, iya kan? Siapa dulu itu? Wartawan tuh ya, salah ucap. Ya, mengucapkan tempat buang anak dan atau jin dan lain sebagainya itu masuk penjara karena pemilihan diksi yang kurang tepat. Makanya ya kita harus berhati-hati. Saya kira ini juga bentuk tadabbur yang mudah bisa kita lakukan untuk menyimpulkan kita harus berhati-hati dalam berucap. Gitu. Kemudian di halaman 73, ya, di halaman 73 dengan judul siapa saja bisa berkontribusi dalam dakwah. Ya, siapa saja bisa berkontribusi dalam dakwah. Tidak harus mubalik, tidak harus doktor, profesor, tidak harus ilmuwan. Ya, siapa saja. Orang tanpa punya nama pun bisa berkontribusi dalam dakwah. Nah, ini kemudian saya kutipkan ayat ini. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu. Nah, ini ya, di tadabbur yang lain itu saya sebutkan dengan judul. Ya, ini kalau saya ingat saya nulis dua dua bentuk tadabbur. Pertama pertama dengan judul tukang kayu pun eh, aktif berdakwah itu. Karena ini dalam tafsir itu disebutkan rajulun ini yang tidak disebutkan namanya itu adalah Habib An-Najjar, Habib si tukang kayu. Dan kemudian saya mentadaburi di tempat mungkin di jilid 2-nya ya atau di halaman yang lain. Ya. Orang yang biasa zaman dulu itu yang tinggal di ujung kota itu biasanya orang miskin. Ya beda dengan sekarang. Sekarang eh, justru orang-orang kaya itu tinggalnya di ujung-ujung kota itu bahkan di pegunungan, di bukit-bukit itu. Ya karena mungkin menghindari apa apa huru-hara dan lain sebagainya. Dia ingin hidup menyendiri ya di bukit-bukit dan sebagainya. Tapi orang dulu kalau tinggal di ujung kota itu pasti orang miskin. Nah, tadabbur yang lain eh, jarak yang jauh itu tidak menghalangi si Habib An-Najjar ini untuk berkontribusi di dakwah. Yang ketiga, adanya 3 orang nabi, 3 orang rasul yang diutus oleh Allah dalam sebuah tafsir disebutkan kota ini kota di Antakya. Antakya itu sekarang posisinya ada di bagian antara Turki dan Suriah. Dia kota tua zaman dulu. Sekarang itu masuk dari bagian dari Turki. Ya di Antakya bahkan ada ininya katanya ada kuburannya Habib An-Najjar gitu. Ya, jadi wisata religi di sana. Nah, Habib An-Najjar yang tukang kayu ini tidak eh, eh, terhalangi oleh Asul, tapi dia masih terus berkontribusi. Mungkin kalau kita siapalah saya ini katanya. Nah, tapi ini dan ini menariknya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun, seseorang yang tidak punya nama, ya, tidak layak namanya disebut ya, karena mungkin tidak penting. Tapi kontribusinya disebut oleh Allah karena itu penting. Nah, sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya, tukang kayu saja aktif berdakwah, masa kita ini tukang insinyur, tukang apa ini, tukang apa lagi? Ya, tukang insinyur, tukang bangunan, Masya Allah, harusnya tersindir dengan eh, ayat ini gitu. Kemudian di halaman 77 itu eh, saya membahas tentang faktor penentu kenyamanan rumah. Ya, saya terinspirasi dengan ayat di surat Al-Kahfi ini. Fa'wu ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Ya,
Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya. Yansur lakum rabbukum min rahmatihi. Nah, kenapa mereka tinggal di dalam gua itu dan sampai berapa ratus tahun itu ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata mereka tinggal dalam gua itu dalam suasana yang nyaman dan faktor penentu kenyamanan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak rumah yang menurut perhitungan perkiraan orang nyaman karena punya AC, ya ber-AC, megah, mewah, ya lantainya dari marmer, ya eh, apa itu kamar mandinya juga nyaman sekali, tapi kadang tidak membuat orang itu bahagia dan nyaman hidupnya. Karena kenyamanan itu tidak ditentukan oleh semua itu, ya oleh materi, oleh benda-benda yang mahal-mahal itu tidak. Kenyamanan rumah, ruangan itu karena adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian kita harus berusaha bagaimana menghadirkan rahmat Allah di dalam rumah kita. Nah, di sini saya sebutkan beberapa hal yang kemudian bisa menghadirkan rahmat di dalam rumah itu sehingga bisa menghadirkan kenyamanan. Misalnya, bacalah Al-Quran di dalam rumah itu setiap hari karena Al-Quran itu sumber rahmat. Wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin gitu. Kalau rumah itu nggak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran, dia ya diisi oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi bukan rahmat yang hadir. Maka pakailah rumah itu untuk membaca Al-Quran. Dan pakailah rumah itu untuk tempat pengajian. Maka halaqah dalam rumah itu Masya Allah. Itu mengajari kita agar rumah kita dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW juga memerintahkan agar rumah kita dipakai untuk sholat. Gitu. Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kubura. Lakukanlah sebagian sholat kamu, satu sholat sunnah, itu di rumah. Supaya rumah ini nggak jadi kuburan. Apalagi kalau dipakai untuk mengadakan halaqah, tarbawiyah di rumah, Masya Allah. Itu bukan sekedar budaya saja, tapi itu ajaran agar rumah ini dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini menjadi bagian dari tadabbur yang mudah dan bisa dilakukan oleh semuanya. Kemudian saya melompat ke halaman 358, jilid 1, dengan judul Membangun Legasi Sebelum Pergi. Nah, ini saya mendapatkan inspirasinya dari kisah Nabi Ibrahim. Ya, ya dari ayat Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ya, dakwah Nabi Ibrahim ini sangat menginspirasi. Pertama, yang menginspirasi kita itu adalah kapasitas personal yang sangat besar. Nabi Ibrahim punya kapasitas personal yang sangat sangat besar sampai disebut oleh Allah, Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim itu sebanding dengan satu umat karena walaupun kata umat di sini artinya itu imam, ya pemimpin, seorang imam, tapi diungkapkan dengan kata ummah itu menggambarkan kapasitas personal sangat sangat besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari kisah Nabi Ibrahim kita mendapatkan inspirasi tentang mobilitas dakwah yang sangat tinggi gitu. Dakwahnya kalau kita baca kisahnya Masya Allah. Dari Irak, kemudian ke Mesir, kemudian ke Sam, ya, kemudian ke Mekah. Dan itu ditempuh di zaman itu bukan dengan pesawat, bukan dengan mobil, dengan onta. Luar biasa, ya. Mobilitas dakwah yang sangat tinggi. Kita sekarang mungkin ya boleh dikata manja gitu, ya dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Ya. Di awal-awal dakwah kita masih menikmati itu naik naik bis, naik kereta, naik apa gitu. Belum. Sekarang kalau nggak naik pesawat nggak mau. Ya ini saya kira kita perlu belajar dan mobilitasnya, Masya Allah, di 4 negara gitu.
Mobilitasnya di 4 negara. Kita baru di ngobok-ngobok di Jakarta saja itu. Kalau yang tinggal di Jakarta atau di Surabaya, yang tinggal di Surabaya itu sudah mengeluh kejauhan, mengeluh kelelahan dan sebagainya. Nabi Ibrahim nggak ada lelahnya, nggak ada letihnya dalam dakwah ini. Dan yang ketiga, membangun legasi sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Apa legasinya Nabi Ibrahim yang fenomenal? Haji. Itu walaupun itu atas perintah Allah, tapi ini pelajaran buat kita. Tadabbur yang bisa kita simpulkan. Kita masing-masing harus membuat legasi gitu sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini. Lakukanlah. Dan legasi di sini saya sebutkan, kita bisa meninggalkan legasi dalam bentuk mutarobi yang banyak, yang nanti mengembangkan dakwah, apa, mengajari orang, ya, membangun pesantren dan yang sebagainya, itu semua legacy yang bisa ditinggalkan. Jangan hanya berharap uang 10.000 dan minta dibacakan Al-Fatihah ya di hari Jumat. Nah itu baik, tapi jangan hanya itu andalannya. Tapi tinggalkan legacy yang berkualitas, yang berjangka panjang gitu, yang jariah itu, ya, amal jariah, yang pahalanya terus terus mengalir. Dan ini saya kira pelajaran penting dari Nabi Ibrahim. Beliau meninggalkan ajaran haji sampai hari kiamat nanti itu dilakukan, dan Nabi Ibrahim mendapatkan, ya, kiriman pahalanya yang sangat sangat besar. Ya, kemudian di jilid 2-nya masih ada waktu ya, Pak Ade ya. Di jilid 2 ini saya ambil 2 tema saja, yaitu di halaman 45 jilid 2-nya, dengan judul Perjuangan Politik itu Ibadah. Dari mana ini, judul ini disimpulkan? Dari doa Nabi Sulaiman, ya, dari Nabi doa Sulaiman, ya, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Nabi Sulaiman minta kerajaan gitu. Yang setelah itu nggak diberikan kepada siapapun. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman minta kerajaan dalam doa. Dan kerajaan, kekuasaan itu kan politik gitu. Ya. Jadi tidak tabu juga perjuangan politik ini. Karena dijadikan materi doanya seorang nabi. Ya, apa yang tabu dengan politik? Yang tabu itu kalau politik itu kotor, kemudian melakukan tindakan koruptif dan lain sebagainya, itu baru tabu. Tapi bahwa perjuangan politik itu bagian dari ibadah. Ya, sebagian nabi, bahkan banyak di antara nabi, ya, tugasnya dihadapkan pada para penguasa yang zalim, dan mereka mendakwai mereka memperbaiki pemerintahan, seperti Nabi Yusuf masuk ke dalam pemerintahan dan memperbaikinya dari dalam sampai kemudian diangkat menjadi penguasa di Mesir itu sendiri. Maka, ya, kekuasaan atau pemerintahan ini di zaman sekarang, nah ini salah satu catatan saya, bahwa kekuasaan atau pemerintahan ini di zaman sekarang harus diperjuangkan melalui jalur jalur politik. Ya, memang tidak bisa kalau tidak eh, di, dilakukan melalui jalur politik dengan membentuk misalnya partai dan lain sebagainya. Itu salah satu media sarana yang diperlukan untuk zaman zaman sekarang. Kalau zaman dulu Nabi Sulaiman kayak langsung aja minta kepada Allah dan dikasih oleh Allah. Nabi Sulaiman nggak bikin partai, ya, tapi itu kan medianya. Nabi Sulaiman lewat doa dikabulkan oleh Allah. Tapi kita kalau hanya berdoa ya nggak bisa. Ya, harus diperjuangkan kekuasaan itu, dan itu sah karena eh, diabadikan oleh Allah dalam doa seorang seorang nabi. Nah, itu bagian dari tadabbur. Yang terakhir saya ingin membahas di halaman 339, ya, dengan judul Bolehkah Pensiun dari Dakwah? Nah, ketika saya mendapatkan inspirasi tentang ini, waktu itu muncul satu pikiran, boleh nggak sih orang itu pensiun dari dakwah? Ya, kemudian saya teringat kata-kata pensiun itu dalam bahasa Arab itu al-mutaqaid. Ya, orang pensiun itu dalam bahasa Arab disebut mutaqaid. Ya, orang yang pensiun. Artinya orang yang tadinya
aktif kemudian tidak aktif duduk. Qaid dari kata qaid. Qaidun duduk. Nah, ini makanya kemudian saya kutipkan ayat yang menceritakan tentang Bani Israel yang tidak mau diajak berjuang membebaskan Masjidil Aqsa oleh Nabi Musa. Ya. Qalu ya Musa illa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Ya, mereka menjawab, wahai Musa, kami nggak mau masuk sama sekali. Sudah pakai lan, ditambah lagi abadan gitu. Masya Allah, itu udah kunci mati itu Bani Israel ini. Madamu fiha, selagi mereka ada di dalamnya. Fadhab anta wa rabbuka. Kamu saja yang pergi bersama Tuhanmu. Faqatilah perang. Berdua. Inna hahuna qaidun. Nah, kami duduk di sini saja. Diam duduk. Artinya dia tidak mau berjuang. Dia nggak mau berjuang kan berarti dia pensiun. Yang tadinya berjuang dan duduk nggak mau ini berarti pensiun. Nah, di sinilah kemudian eh, saya menyimpulkan ya pensiun dalam dakwah ini tidak boleh. Ya, karena kalimat ini adalah kalimat eh, apa? Alasan untuk tidak mau berjuang itu ya. Kemudian disebutkan oleh Bani Israel innaha huna qaidun. Di sini kami ber-. Nah, kalau kita baca tafsir ini ajakan Nabi Musa kepada Bani Israel setelah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun yang kemudian Firaun ditenggelamkan di Laut Merah itu ya. Ditenggelamkan. Setelah itu kemudian Nabi Musa bisa nyebrang sampai ke Sinai. Dan di Sinai itulah kemudian Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah agar membawa Bani Israel itu ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Nah, setelah dibawa oleh Nabi Musa ya ke arah Baitul Maqdis ke Palestina, sesampainya di Jericho, Bani Israel itu mendapatkan informasi bahwa penguasa yang sedang menguasai Baitul Maqdis itu orang yang besar-besar dan kejam-kejam. Nah, disitulah kemudian eh, mereka mangkir, nggak mau. Kami nggak mau masuk ke ini Palestina. Kalau mereka keluar, baru kami baru mau masuk. Nah, kemudian Nabi Musa mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ayat di surat Al-Maidah ayat 12-nya itu ya eh, agar Nabi Musa mengambil janji setia baiatnya baiat untuk membaiat Bani Israel itu. Maka diambillah janji setianya. Kemudian wa ba'asna minhum musnai asyara naqiba. Kemudian Allah mengangkat 12 orang nakib dari mereka. Nabi Musa diperintahkan Allah ambil 12 orang nakib. Ya, pemimpin dari suku-suku atau kabilah Bani Israel yang ada 12. Hanya dari mereka setiap suku diambillah satu orang nakib dan setelah diambil baiatnya 12 nakib ini diberi tugas oleh Nabi Musa. Ini tambahan dari tidak disebutkan di dalam buku tapi di dalam tafsir karena waktu itu tidak disebutkan karena takut kepanjangan. Nah, di sini saya tambahkan. Nah, 12 orang nakib ini kemudian diperintahkan oleh Nabi Musa untuk masuk jadi intelnya Nabi Musa lah. Kamu selidiki, kalian selidiki. Sebesar apa, sekuat apa mereka ini? Nah, dua di antara 12 orang nakib itu, salah satunya itu adalah Yusha bin Nun, muridnya yang tadi diajak eh, melakukan perjalanan mendampingi menemui Khidir tadi. Ini yang nakib yang punya komitmen tinggi. Nah, setelah masuk dan kemudian mereka ada yang tertangkap dan betul-betul mereka menyaksikan badan yang sangat tinggi sampai disebutkan dalam riwayat dua orang dua orang itu ditangkap oleh satu orang, satu dibawa di bahu kanannya dan satu lagi di bahu kirinya. Dua orang diangkat kayak angkat melon aja gitu. Nah, itu membuat mereka jadi ketakutan. Tapi kemudian dilepas, setelah dilepas, lalu mereka membocorkan rahasia ini. Padahal sebelumnya dipesan oleh Nabi Musa, hasilnya, hasil penyelidikan kalian, jangan sampaikan kepada Bani Israel. Sampaikan kepada saya saja langsung. Nanti saya yang menganalisanya. Tapi kemudian dibocorkan,
Akhirnya keluarlah kata-kata tadi. Innalan nadkhulaha abadan. Tadinya tidak mau, tapi ini ditambahkan dengan kata lan dan abadan. Oh, nggak mau. Kami mau di sini saja. Nah, nah, karena itu kemudian ini saya jadikan ini inspirasi tentang pensiun dakwah. Pensiun dakwah itu berhenti berdakwah karena alasan-alasan yang mungkin alasan ketakutan, alasan duniawi, alasan yang semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang kalau sudah dihadirkan oleh Allah di jalan dakwah itu adalah nikmat karunia yang sangat besar. Karena itu kalau kemudian dia mundur dari situ berarti dia kufrun nikmah dan dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua dihadirkan oleh Allah di jalan dakwah ini dan semoga tidak mengalami pensiun. Nah, itu di antara apa tadabburat atau tadabur yang bisa saya lakukan yang semoga bermanfaat dan semoga tidak ada yang salah dari hasil-hasil tadabbur itu. Kalau ada yang salah, semoga Allah mengampuni saya dan kita semuanya. Demikian, jazakumullah khairan, Ustaz Ade Khalifah. Saya kembalikan pada antum. Baik, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Luar biasa Ustaz. Ya, sebuah perenungan dan tadabur yang menurut saya ini kita perlukan. Ya. Kenapa? Karena memang ya kita selama ini pendekatan terhadap Quran itu masih ijmali saja sifatnya. Ya, misalkan saya terima nih Quran sebagai pedoman hidup. Oke, tapi detailnya ya sampai kepada tingkat seperti yang Ustadz paparkan ini ya, masih jarang. Jadi kalau menurut saya ini ada sebuah karya, sebuah buku yang ya kalau kita belum bisa ya melakukan yang seperti ini ya paling nggak kita membaca buku ini Ustaz. Ya, jadi saya sarankan kepada para peserta ya, monggo yang belum punya dari buku ini ya bisa nanti segera memiliki. Baik ya, menurut saya ini suatu yang luar biasa. Mungkin dari Bapak dan Ibu Ustaz dan Ustazah ya silakan ada yang mau berkomentar, bertanya ya. Eh, Apapun itu silakan langsung saja raise hand atau dibuka apa namanya speakernya ya, langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan ya, Bapak dan Ibu sekalian, monggo. Ini belum ada nih Ustadz ya. Jadi dari saya mungkin Allah. Ustadz. Ini tadabur ini orang mempunyai tadaburan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tadabur itu kan ya, orang-orang yang sangat luar biasa Ustadz ya. Jadi orang yang memang sudah sangat dekat hubungannya dengan Quran begitu. Nah, apakah kemampuan mentadaburkan Quran itu sama dengan hikmah, Ustaz? Ya, hikmah. Dan dalam Al-Quran dikatakan, "Umayyu'til hikmata faqad utiya khairan katsira." Ya, jadi monggo Ustaz, tolong Ya. diberikan. Bisa juga mendekati arti tadabbur dan hikmah. Dan buah-buah dari tadabbur itu ada bagian dari hikmah. Mungkin bisa disebutkan begitu. Karena kita menggali inspirasi atau pelajaran-pelajaran lah, kira-kira begitu. Dari apa yang tadi contoh-contoh yang saya sebutkan itu kan inspirasi-inspirasi yang bisa kita simpulkan ya dari ayat-ayat tadi itu. Ya, misalnya di jilid 2-nya juga ya. Jilid 2-nya tentang tadabbur tentang surat At-Taubah ya. Nah, di situ Allah menyebutkan tobatnya orang kafir, tobatnya orang mukmin, tobatnya nabi, bahkan nabi juga diperintahkan untuk bertobat. Tobatnya sahabat dan sebagainya. Ternyata eh, orang bertobat itu tidak tidak harus berbuat maksiat dulu gitu. Jadi mentaubati dari semua kekurangan yang seharusnya kita lakukan itu juga perlu ditaubati. Ya, maka di situ ada kalau nggak salah ada 8 macam taubat itu. Nah, itu kan apa boleh dikata ya mungkin bisa disebut hikmah kesimpulan inspirasi dari sebuah ayat yang kita baca karena eh, di setiap ayat itu mengandung hikmah ya malah kalau kita baca perkataan Imam Syafi'i ya
Imam Syafi'i itu perenungannya, tadaburnya tentang surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusr, itu sampai beliau mengatakan seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr ini sudah cukup buat kita katanya. Artinya situ kita bisa menggambarkan betapa luasnya apa ya, tadabbur yang dibayangkan, yang eh, di- dipahami oleh Imam Syafi'i itu dari satu surat itu udah katanya mewakili seluruh ayat Al-Quran itu. Berarti Masya Allah itu hikmahnya sangat dalam. Masya Allah. Demikian. Silakan Bapak, ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin Mungkin mau ada yang punya ada. pengalaman juga. Mungkin sebagian dari Ya. saudara kita kan ada yang juga suka nulis juga. Oh Ya, iya. nulis tentang tema-tema tertentu itu bagian dari tadabur itu. Oh Bagian dari gitu ya, Ustaz ya. tadabbur. Antum sering juga nulis itu kan bagian dari tadabur itu. Ya kan kalau dan memang syaratnya kita harus ini harus banyak baca tafsir, baca penjelasan para ulama tentang ayat-ayat itu untuk menghimpun inspirasi itu kan memang harus kita baca dulu gitu. Dari situ kemudian akan muncul inspirasi-inspirasi, pelajaran-pelajaran apa sih yang bisa saya catatkan tentang ayat ini. Seperti itu yang proses yang saya rasakan, yang saya alami. Insya Allah ya. Masya Bisa. Allah. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lah ya. Monggo, yang punya pengalaman. Ya, tapi mohon maaf ini pengalaman yang saya tulis ini pengalaman tadabbur yang tidak terlalu dalam, yang biasa-biasa saja. Ya, mungkin menjadi contoh mudah-mudahan generasi yang akan datang muncul para mutadabbir yang lebih dalam, yang lebih ini. Di chat aja pertanyaan Ustaz. Ya, Bu. Ya, monggo silakan. Oh, di chat ya. Saya cek dulu ya. Yang mana ya? Bentar. Oke, Assalamualaikum, mohon izin Ustaz. Kadang ketika bertadabur langsung ngambil hikmah. Langsung dari ayat tanpa panduan membaca tafsir atau asbabun nuzulnya. Ya, Apakah boleh dibolehkan Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk bisa menikmati Al-Quran secara maksimal? ya. Boleh-boleh saja. Ya mungkin, tapi mungkin kurang ini, kurang kurang mendalam kalau kita nggak membaca penjelasan tafsir dari ulama apa sih maksudnya dan lain sebagainya. Maka sebaiknya memang ya kita mungkin mungkin juga tidak harus dari buku tafsir. Buku-buku tematik itu kadang lebih lebih memberikan ini juga pada kita. Nah, misalnya tentang buku buku tematik yang membahas tentang takwa secara khusus di situ banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Jadi eh, alangkah lebih baiknya gitu kalau sebelum kita mentadaburi satu ayat kemudian kita baca penjelasannya kayak apa ini, seperti apa yang menurut Ibnu Katsir, menurut ini dan sebagainya, supaya apa inspirasi itu akan bermunculan gitu ketika kita mentadaburi satu ayat. Kemudian yang kedua tadi apa Dik? Cara untuk bisa menikmati Al-Quran. Taladud bil Quran, Ustaz. Nah, caranya ya banyak berinteraksi, membaca, diulang-ulang kalau ini. Kemudian yang kedua tadi itu kalau kalau sedang membaca Al-Quran mau mentadaburi, siap-siap dengan kertas dan pena. Kadang Hmm, ya inspirasi itu muncul ketika kita sedang membaca dan itu langsung tulis. Kalau tidak langsung tulis nanti hilang Nah, lagi. Dan kita kadang saya sering mengalami begitu. Tadi apa Masya kayak ya, ketika Ustaz. melewati itu muncul sebuah inspirasi. Kadang kadang saya cari lagi nggak ketemu. Kadang cari itu seminggu kemudian baru muncul lagi. Nah itu kelemahan kita, memori manusia itu ya. Karena Hmm, memori. Nah, saya ya. mengikuti salah satu saran seorang ulama. Kamu katanya kalau mau melakukan tadabbur ayat, siap di tangan pensil dan kertas. Apa saja yang terlintas, nah itu langsung tulis. Berhenti dulu bacanya, berhenti dulu dan tuliskan. Poin-poinnya yang muncul saat itu tuliskan dulu. Nanti mau diketik di HP dan lain sebagainya itu belakangan. Dan jangan tunda katanya. Nah, ini bisa hilang.
Ya, Ya, jadi kalau lewat di beliau Allah itu sekelebatan gitu, ininya gitu. Tapi kita nggak menangkapnya. Kan sering. Guys, kita sedang baca Quran itu, kalau mungkin bagi yang tidak memahami bahasa Arab, mungkin dia harus harus membaca terjemahannya ya. Dan itu insya Allah cukup menginspirasi gitu, walaupun terjemahan. Ya, Masya buktinya Allah. orang-orang yang orang Amerika, orang Eropa itu terinspirasi oleh ayat Al-Quran itu kan dari terjemahan. Karena ini terjemahan bukan bukan menerjemahkan omongan orang, tapi ini firman Allah Subhanahu wa taala gitu. Beda, beda. Walaupun terjemahan dia tetap memiliki bagian dari kemukjizatan itu, ya. Iya, Jadi iya. jangan Iya. samakan dengan terjemahan-terjemahan yang lainnya, karena ini menerjemahkan kitab suci yang merupakan huruf bahkan titiknya itu semua mukjizat dari Allah. Kalau diterjemahkan, setidaknya terjemahan itu memiliki sebagian dari mukjizat Al-Quran itu ada dalam terjemahan itu. Kalau saya berpendapat begitu. Jadi interaksi itu berulang-ulang. Kemudian kalau terkesan dengan satu ayat tertentu, baca berulang-ulang dan gunakan eh, untuk bacaan sholat. Itu lebih ini lagi. Nanti kita mungkin bisa menghayati, sudah difahami maknanya, kemudian kita ulang-ulang dalam dalam sholat, kemudian sampai kita bisa berinteraktif, nangis dan sebagainya. Saya kira kalau kita membiasakan begitu, insya Allah lama-lama eh, kemudian bisa menikmati itu. Dan kabar gembiranya, Allah tuh memudahkan. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Hanya perlu perenungan saja, muddakir, perenungan. Sederhana, Allah akan membukakan itu. Jadi ayat-ayat itu sendiri kalau kita berinteraksi, baca berulang-ulang, dengan sendirinya Allah akan membukakan khazanahnya pada kita. Ini harus yakin itu. Kan harus dimulai. Ya, kalau sudah tertarik dengan satu ayat, gunakan untuk sholat, eh, cari penjelasannya dari para ulama. Nah, insya Allah nanti akan bermunculan inspirasi-inspirasi itu. Dan pengalaman saya mendapatkan banyak bermunculan inspirasi itu setelah menyelesaikan penerjemahan tafsir Fidilail Quran. Masya Masya Allah. Allah. Itu sangat Barakallah. Mabrur, ini Ustaz. sekali gitu. Sangat menginspirasi, memberikan inspirasi luar biasa. Ya, Masya alhamdulillah Allah. Allah dan karunia pada kita semua dibantu dengan tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan. Saya kira itu. Jazakumullah khair Ustaz Ade. Masya Allah. Barakallah fiik. Luar biasa, Ustaz. Baik, ini ada Wah, pertanyaan chatting atau ada yang lain yang mau langsung sebelum saya bacakan kembali masalah pertanyaan chatting ini. Oh, nggak ada ya. Baik, jadi ini berkaitan dengan masalah waktu kapan tadabur, Ustaz. Ya. Jadi Ya, apakah sebelum setelah tilawah atau ada waktu khusus untuk tadabur dan yang tepat itu kapan? Itu ya, yang pertama. waktu yang paling baik sih waktu yang fresh sebelum 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 subuh atau setelah subuh itu waktu-waktu fresh itu. Ya, saya kebanyakan itu setelah subuh atau sebelum subuh. Makanya postingnya setelah subuh itu. Kalau anak kenal antum mah habis subuh itu rutin itu. Iya. Luar biasa udah puluhan tahun, Masya Waktu Allah. waktu Barakallahu fresh fiik. itu, masya Allah, berkah itu. Kan Allah menyebutkan itu, Inna Quran al Fajri kana masyhuda itu. Jadi itu Masya Allah. dimanfaatkan betul, insya Allah. Ya, tapi kapan saja sebetulnya, ya, ketika kita ada mood, ada kadang begini, ketika dalam perjalanan itu, ya memanfaatkan tuh tadabbur itu bermunculan itu, kemudian diingat-ingat sekarang nggak bawa pena dan sebagainya, begitu sampai di tempat, Langsung. langsung di poin-poinnya dituliskan. Jadi Masya Allah. makanya begitu muncul tangkap gitu. Saya kira itu. Baik, 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 Ustaz. Masya Allah. Ini ada pertanyaan tentang perbedaan antara tadabbur, tafakur, dan tadzakur, Ustaz. Dan Ya, bagaimana kita melaksanakannya. ya itu hampir sama, tadabbur, tafakur, ya, ya ta'mulat itu muradif saja itu, apa itu istilahnya,
kata lain dari tadabbur itu, tafakur ya. Tafakur alam itu tadabbur juga itu. Nah, itu bagian dari tadabbur. Saya kira itu. Baik, syukron. Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mungkin mau ditanyakan? Ini chatnya juga sudah tidak ada lagi. Mungkin satu Ustadz ya, sebelum kita tutup. Itu tadi kan Betul. Ustadz menyinggung masalah Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir, Ustadz. Ya. Dalam masyarakat kita mungkin juga di kalangan ikhwah, itu masih ada yang belum tepat memposisikan Nabi Khidir Ya. ya ketimbang nabi-nabi yang lain. Mungkin ya minta penjelasan Ustadz nih posisinya. Ya, emang ada perbedaan pendapat yang membahas apakah Khidir ini nabi atau bukan. Mayoritas ulama mengatakan bukan nabi. Dia hanya seorang soleh saja yang diberi ilmu oleh Allah, dan ilmunya ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa karena memang untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Ya, kan sebab kenapa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menemui Khidir itu kan karena Nabi Musa ditanya oleh dalam riwayat Sahih itu ya, ditanya oleh salah seorang umatnya, apakah ada orang di dunia ini yang lebih alim dari kamu? Nabi Musa mengatakan nggak ada. Saya orang paling alim. Nah, disitulah Nabi Musa ditegur dan kemudian ditunjukkan ada orang yang lebih alim dari kamu, temui eh, di sana di Majma' al-Bahrain itu. Nah, cari di sana. Dengan medianya Nabi Musa, dan itu tentu atas perintah dari Allah, bawa kamu ikan yang sudah matang digoreng itu. Udah matang, udah mati ikannya. Dibawa oleh Yusha bin Nun muridnya itu. Ternyata ketika melewati Majma' Bahrain tadi itu, pertemuan dua laut dan sungai itu, ikan yang sudah digoreng itu melompat gitu. Eh, Unik juga gitu ya. Ah, dan Yusha bin Nun nggak ngasih tahu Nabi Musa gitu kok ikannya sudah melompat di tempat itu. Dan Nabi Musa sudah dikasih tahu oleh Allah nanti ikan itu akan melompat di tempat Khidir berada. Nah, setelah Nabi Musa letih tadi itu, kita makan dulu deh, kita udah letih katanya. Mana ikannya katanya. Kata Yusuf bin Nun, ikannya tadi melompat di sana katanya. Eh, kenapa kamu nggak kasih tahu? Kalau gitu kita balik sana. Itu tempat yang kita cari. Dan terjadilah pertemuan dan kemudian ya ilmunya ternyata ya lebih tinggi dari apa yang dimiliki oleh Nabi Musa. Walaupun ada yang kemudian membahas apakah Nabi Khidir lebih utama apa Khidir lebih utama dari Nabi Musa, enggak. Tetap Nabi Musa. Kalau dalam bab soal itu ya apa Khidir lebih utama karena ilmunya lebih lebih jauh, lebih dalam. Tapi karena Nabi Musa ini nabi, maka dia tetap lebih utama dari banyak aspeknya. Ya, ya itu. Tetapi di bukunya Adam Sarkowi juga dibahas tuh tentang Khidir itu. Ya, bahwa ya apa seseorang itu bisa lebih utama di aspek tertentu, tapi kalau dibandingkan dengan aspek yang banyak, Nabi Musa dengan Khidir tetap Nabi Musa lebih utama karena Nabi Musa seorang nabi. Sementara Khidir bukan seorang bukan seorang nabi. Saya kira itu. Ya, jadi masalah Nabi Khidir ini memang perlu ada penjelasan yang tepat dan benar, Ustadz. Karena Betul, dalam betul. masyarakat kita itu tasawulat ya, syubhat tuh luar biasa masih ada. Ya, Dan ada catatannya Adam Sarkowi yang bagus tentang Khidir ini. Semua hadis yang disebut sebagai hadis oleh penulis tentang Khidir itu semuanya hadis doif. Nggak bisa secara riwayat nggak bisa dipertahankan. Misalnya Khidir itu masih hidup, ya, bulan-bulan tertentu bertemu di mana gitu ya. Itu semua itu ya. eh, eh, tidak benar, nggak ada riwayatnya yang sahih. Tapi jadi kalau syariatnya Nabi Khidir itu diterapkan, ini dunia kacau balau, Ustadz. Iya, iya. Nah, itu khusus untuk Lihat orang itu. bunuh. Iya.
Baik, baik. Itu bukunya total ada berapa pembahasan, Tat? Ada berapa tulisan? Yang Ya, tadi yang di buku sekarang ini antum buat ini yang Ta'amulat Quraniyah jadi satu taman Qurannya nih ada berapa ratus gitu. Satu buku ini ya alhamdulillah nggak tanpa terasa di jilid 2 ini ada 174. tema. Jilid 1 ada berapa? Tadi 174, jilid satunya 217. Jadi juga lumayan. 217. Jadi hampir 400, Tat, ya. Luar biasa, Ustaz. Jadi saya Ya, pikir ini alhamdulillah buku dikumpul. yang wajib ya kita punya ini ya. Sebab kalau kita belum punya kemampuan merenung dan menulis, saya pikir kita tinggal buka aja buku ini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan jadi bekal untuk menulis. Iya. Betul. Sudah tidak ada lagi nih tanpanya ya yang mau Ya, cukup. bertanya dan sebagainya. Kita cukupkan dahulu. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta Zoom malam ini ya atas atensi dan perhatiannya, juga kepada Ustadz kita Ustadz Aun Rafiq yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menyampaikan beberapa tema daripada buku Ta'amulat Quraniyah ini. Ya, jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian sebagai pegangan lah ya, sebagai literasi ya, ini hendaknya bisa dimiliki. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita akhiri jalsah Zoom meeting bedah buku Ta'amulat Quraniyah ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal Jazakallah alamin. Ustaz atas ilmunya. Barakallahu fikum. Halo. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz tadi. Baik, Ustaz Din. jazakallah. Izin deh Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.